pagi adik-adik sekolah minggu. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Karena itu, ayo kita berdiri dan dengan semangat kita memuji Tuhan. Kita katakan memuji Tuhan selalu. Berdiri adik-adik, kita nyanyi lagi Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa potum. Semua lipat tangan, tenang, arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, atas kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami alami bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu yang sekalipun mereka beribadah dari rumah masing-masing lewat virtual, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan persekutuan bagi setiap anak-anak kami, bagi setiap adik-adik kami yang sudah siap masing-masing beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Oke, lanjut kita memuji Tuhan yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah.
sekalian, disilakan untuk berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Silakan berdiri. Kita mulai, 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Disilakan kembali duduk, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik yang di rumah masing-masing, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semua duduk dengan tenang, kita mau berbicara sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan menyembah dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui media ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami ini. Kami juga bersyukur bersama dengan orang tua kami yang Engkau telah berkati mereka masing-masing di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha mereka, sehingga mereka mampu melaksanakannya. Itu semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur kepada Tuhan di mana ada ibu guru kami dan teman-teman kami yang minggu kemarin sakit, tapi puji nama Tuhan sudah sembuh. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, kami juga bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini buat anak-anak kami yang Engkau telah menolong mereka di dalam pendidikan mereka. Walaupun mereka masih belajar di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan senantiasa berikan kekuatan kepada mereka, semangat kepada mereka, sehingga walaupun mereka tidak bertemu dengan teman-teman mereka masing-masing, tetapi dia tetap belajar di rumah mereka masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, di dalam pendidikannya, di dalam permainannya, Tuhan akan menolong mereka. Berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan daripada Tuhan sendiri, kemampuan daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka dapat berhasil di dalam Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Walaupun Tuhan kondisi yang tidak menentu ini karena pandemi ini Tuhan, tidak mengurangi kami, semangat kami, sukacita kami untuk belajar dan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga datang berdoa kepada Tuhan buat teman-teman kami yang sakit Tuhan. Kami datang berdoa teman kami Bril dan teman-teman kami yang lain yang kami tidak sebut satu persatu Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan berikan mereka kekuatan, kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka dapat sembuh dan dapat bersyukur, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami datang berdoa buat orang tua kami di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan begitu pula Tuhan berikan kesabaran di dalam mengarahkan kami sebagai anak-anaknya dari kecil takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berdoa kepada Tuhan buat teman-teman kami yang ada dalam kesusahan. Tuhan akan berkati, berikan penghiburan, sukacita yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, pada pagi hari ini
Kami terus datang mendukung dalam doa untuk kondisi yang ada di sekitar kami tentang pandemi ini Tuhan. Engkau tolong kami semua sehingga kami tetap sehat dan kuat, imun kami tetap kuat dan iman kami tetap kuat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami datang berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan kami senantiasa leluasa menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, pada pagi hari ini kami tetap mendukung dalam doa buat pendeta dan ibu pendeta kami Tuhan di Jemaat Dirgantara. Tuhan berkati mereka, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, kemampuan daripada Tuhan sendiri di dalam mengangkat pelayanan yang ada di Jemaat Dirgantara Tuhan. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, kami tetap juga mendukung dalam doa guru-guru kami masing-masing, baik yang masih ada di daerah maupun yang ada di Makassar ini Tuhan. Engkau tolong mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, khususnya Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami semua, persiapkan hati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami dan kami pakai dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Moses yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, seluruh penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Selin. Dipersilakan. Itu dia tadi persembahan pujian dari teman kita Selin. Semoga adik-adik yang ada di rumah boleh terberkati. Dan kalau adik-adik juga rindu mempersembahkan pujian, boleh hubungi Bapak Ibu gurunya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Guru Moses. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri, kita nyanyikan Alkitab Buku Terindah. Buku
Selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan Yesus sudah menolong kami, menuntun kami dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kini Tuhan tolong kami, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kebenaran firman ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan tolong, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami serahkannya Tuhan, jam ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita firman Tuhan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-36 dan pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2. Tetapi kita hanya membaca pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi nanti adik-adik baca di rumah pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Baik, kita baca pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, cerita ini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya dan juga keluarganya. Yusuf ini tinggal bersama dengan ayahnya, bersama dengan keluarganya, dan bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, Yusuf tidak pernah disenangi oleh saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya. Dia selalu dibenci oleh saudaranya, bahkan mereka selalu iri hati terhadap Yusuf. Mengapa mereka selalu iri hati? Karena ayah mereka lebih mengasihi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Ayah mereka lebih mengasihi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Suatu hari, ayah mereka memberikan hadiah kepada Yusuf, yaitu suatu baju yang sangat bagus, suatu baju yang sangat indah. Ketika saudaranya melihat bahwa ayah mereka memberikan hadiah kepada Yusuf, mereka sangat marah dan mulai iri terhadap Yusuf. Mereka merasa bahwa hanya Yusuf yang dikasihi oleh ayahnya. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi. Kemudian ia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi bahwa akan ada waktunya nanti Yusuf akan berada di tengah, kemudian orang akan sujud menyembah kepadanya. Ketika saudaranya mendengar ini, mereka sangat marah dan ingin membunuh Yusuf. Mereka merasa bahwa rupanya Yusuf ini ingin menjadi pemimpin atas kita. Dan akhirnya mereka menaruh dendam kepada Yusuf dan berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka tetap menyimpan dalam hatinya. Pada suatu hari, pergilah kakaknya ini, saudara-saudaranya ini, mengembalakan kambing domba yang jauh dari rumah mereka. Tetapi Yusuf tidak ikut. Tetapi lama-kelamaan saudara-saudaranya tidak kembali ke rumah. Akhirnya ayah mereka meminta Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya ini. Pergilah Yusuf. Ketika Yusuf tiba di sana, saudara-saudaranya pun sudah bersepakat untuk membunuh Yusuf. Nah, ketika Yusuf sampai di sana, baju Yusuf dilepas, kemudian diikat, dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Nah, di dalam sumur yang kosong ini dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu minta pertolongan kepada Tuhan supaya semakin dikuatkan dalam hidupnya, karena saudara-saudaranya membenci dia. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya dia selalu diteguhkan, ditolong oleh Tuhan. Nah, tidak lama kemudian lewatlah orang Ismail. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ada orang Ismail yang lewat, mereka bersepakat untuk menjual Yusuf. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail ini, dan kemudian orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar inilah Yusuf bekerja dengan baik. Dia tinggal lama dan dia bekerja dengan baik. Akhirnya Potifar menyukai dia, dan Potifar memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Banyak tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya karena Yusuf boleh bekerja dengan baik. Dan selama juga di Mesir, dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, meskipun saudara-saudaranya membenci Yusuf, selalu berbuat jahat kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya ini. Pada suatu hari, beberapa tahun kemudian, datanglah saudara-saudaranya dan juga ayahnya ke Mesir. Kemudian mereka bertemu di sana. Tetapi Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka. Malah Yusuf memeluk saudara-saudaranya ini. Nah, dari situlah mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka selalu disertai oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita walaupun di tengah kesulitan, Tuhan pasti menolong kita. Seperti Yusuf tadi, banyak pertentangan yang dihadapi dari saudara-saudaranya, dibenci oleh saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual lagi. Tetapi Tuhan tetap menolong Yusuf, karena dia selalu melakukan apa yang terbaik dan dia selalu percaya atas pertolongan Tuhan. Jadi percaya bahwa dalam kesulitan kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa jangan pernah pilih kasih dalam keluarga. Seperti tadi ayah Yusuf salah karena dia membeda-bedakan keluarganya. Hanya Yusuf yang dikasihi sedangkan kakaknya yang lain tidak. Tetapi dalam keluarga adik-adik semua, jangan pernah pilih kasih, baik itu kakak atau adik, mama atau papa, semua dikasihi yang sama ya. Semua dikasihi, jadi jangan pernah pilih kasih. Amin atas firman Tuhan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang boleh mengajarkan kami, walaupun dalam kesulitan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami walaupun di tengah-tengah masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi saudara-saudara kami, tidak pernah pilih kasih terhadap orang lain, tetapi biarlah kasih Kristus selalu ada dalam hidup kami untuk memancarkan, untuk menjadi terang ya Tuhan bagi orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ya Tuhan lanjutan ibadah kami pada pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Tapi firmannya jangan lalu begitu saja ya, tapi dilakukan. Sekarang kita mau berikan persembahan kita nyanyi Bawa Persembahanmu. Persembahan oleh Ibu Guru Marta. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa persembahan. Adik-adik, kiranya semua tenang, lipat tangan dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Engkau telah menyertai kami di dalam kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji-muji nama-Mu. Kami boleh mengagungkan nama-Mu. Bahkan terlebih khusus kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya lewat semuanya ini kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Teristimewa di dalam kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk membawa persembahan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, biarlah persembahan kami ini dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu.
Kami berdoa bagi setiap orang tua kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati di dalam tugas pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, apapun yang menjadi usaha, menjadi sumber penghasilan mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak kami di dalam menjalani akan keseharian mereka, di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan khususnya di tengah-tengah masa pandemi, di mana mereka harus berdiam di rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk membawa persembahan-Mu. Kami bawa persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah silakan berdiri, kita nyanyi lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Berkat dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Baiklah anak-anakku sekalian, berdiri dengan rapi, kita akhir ibadah kita, semua arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberkati dan memelihara hidup kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan sebagai pengumuman, yang pertama, adik-adik sekolah minggu hari Jumat tanggal 26 Februari, kita ibadah doa dari rumah pukul 17.00. Ibadah yang kedua, hari Minggu tanggal 28, kita masih ibadah dari rumah pukul 8.30. Sebagai informasi tambahan, adik-adik sekolah minggu, hari Minggu sebelum adik-adik ibadah, adik-adik harus siapkan beberapa alat dan bahan, yaitu gambar, pensil warna, lem, dan gunting. Adik-adik jangan lupa ya. Demikianlah ibadah kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati.